sendiri tadi abis syuting apa sih hari ini Ratu? Oh, boleh tahu kita. Aku tadi tuh syuting sih tadi agak pagi sama siang ya. Terus tadi abis syuting tuh aku syutingnya tuh di sekolahan, di sekolah 5 Sela. Nah abis syuting tadi aku balik ke kamar. Terus nggak syuting lagi, tidur malah. Nah ini baru Gitu. bangun. Makanya Sih. agak-agak. Tadi kan kayak mikir, Agak ngeblank gue ya. ngapain nih? Ini gue ngapain di sini gitu kayak Santai mikir aja. gitu. Santai Ya, aja Ratu ya, enggak. ya Jadi aman-aman. jadi emang ini kan kaitannya sama meet and greet juga. Jadi media-media Mm-mm. tuh teman-teman media juga mau tahu juga sih lebih in-depth kan kalau interview. Nah, sebenarnya kalau Mm-mm. Ratu ini unik nih karakternya ini kan Ratu kan sempat dari antagonis sekarang jadi protagonis ya kalau nggak salah. Bener nggak sih udah Iya, protagonis guys? Bener nggak udah sih? protagonis. Udah. Habis itu di sosial media juga kayak netizen pada baper nih katanya sekarang lagi deket Iya. sama Cumi, sebelumnya kan deket sama siapa tuh Emilio gini ya. Gino. Gino. Mm. Ya kan. Itu tuh Mm-mm. gimana sih? Bener gak sih perubahan karakter tuh kenapa sih bisa ada perubahan karakter gitu? Terus yang tadi dekat sama Gino, sekarang dekat sama Cumi itu boleh ceritain sedikit gak sih? Boleh. Jadi tuh ceritanya memang kan Lili kan dulu jahat waktu SMP. Nah, waktu SMA ini agak-agak dikucilkan gitu ya karena Lili itu waktu itu ketahuan hampir ngebunuh Joko, ya kan? Nah, Oh jadi iya benar-benar. waktu SMA ini agak-agak dikucilkan gitu. Nah, terus akhirnya Lili punya kehidupan sendiri nih di Lima Sila. Ketemulah sama Cumi. Walaupun di situ posisi Lili masih pacaran sama si Gino. Gitu. Oke. Ketemu sama Cumi, jadi kayak jatuh cinta gitu loh sama Cumi karena waktu itu si Ginonya ke Jepang gitu. Ceritanya Ginonya ke Jepang kan. Nah, Lili jatuh cinta sama Cumi. Ya udah kayak menjalin hubungan gitu. Diam-diam gitu. Akhirnya makin lama si Cuminya itu jatuh cinta kan nih sama Lili, nembak Lili, terus Oh. dia bilang, tapi gimana sama Gino? Terus aku ngomong gini, nggak apa-apa, Gino juga aku udah gak ada rasa lagi sama dia, bla 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 gitu gitu. Nanti aku bakal putusin Gino. Pokoknya intinya gue tuh player banget lah gitu, buaya banget lah gitu. Oh gitu. Iya, benar-benar Wah, kayak berarti selingkuh lah tetap jatuhnya. antagonis dong. Ini tuh Iya dong. gimana Berarti ya? tetap antagonis dong. Iya sih. Jatuhnya ya semi-semi antagonis lah, tukang selingkuh lah, tukang menduakan lah gitu. Terus tiba-tiba Nah, sebenarnya ada ketahuan. terus. Nah, Oh, jadi jadi ketahuan. kan jadi kan Lili masih pacaran sama Gino nih. Nah, Ah. tapi ternyata Lili udah jadian juga nih sama Cumi. Cuman si Cumi ya tuh tahu Lili itu udah putus sama Gino. Nah, kalau misalnya Ginonya itu tahu Lili tuh cuman temen sama Cumi gitu, tiba-tiba ketahuan. Ketahuan dua-duanya sama-sama marah sama Lili, putus. Jomblo sekarang. Dah, nggak dapet dua-duanya. Nggak dapet. Nah, sebenarnya yang penasaran gini sih, kan dulu kan berarti kan kamu waktu ngambil DJS nih, apa pertama kali syuting kan kamu jadi antagonis. Nah, sekarang kan kayak semi antagonis nggak protagonis itu ada nggak sih triknya untuk ada perubahan karakter nggak sih dari seorang Lili nih di DJS yang sekarang? Dulu kan aku malah menurut aku Lili yang SMP sama SMA tuh beda banget ya. Kalau SMP dulu Betul. masuk awal SMP tuh Lili tuh masih baik, cuman kayak anaknya tuh ceria, fun gitu kan. Terus tiba-tiba Oke. jadi yang pemarah, egois, bla 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 bla, jadi antagonis. Terus jadi baik lagi nih, jadi baik lagi. Nah, waktu masuk di DJS SMA baru tuh berubah lagi jadi Lili yang SMA. pendiam, yang lebih dewasa gitu. Lili yang pendiam, yang lebih dewasa, yang apa ya? Yang kalau bisa bilang tuh kayak bad girl gitulah. Susah nggak sih transisinya kayak gitu tuh perubahan karakter antagonis jadi protagonis, terus mungkin Enggak jadi sih, antagonis lagi. soalnya Enggak. aku waktu baca pun kayak ya udah gitu, aku jalin aja, ngalir aja. Malah jadinya kita bisa memainkan beberapa karakter gitu ya. Aku jadi seneng. Oke. Sebenarnya dibilang susah sih enggak. Karena itu kan sesuai sama diri lo sendiri. Kalau lo bisa mainin ya gampang gitu. Cuman Nah, sebenarnya alhamdulillahnya mungkin aku bisa Heeh. memainkan sampai fans pun terbawa gitu Iya. loh. Emang itu sering dapet itu nggak hujatan? Biasa kan suka Kalau dukanya kalau misalnya pemain awal-awal antagonis kan gitu ya hujatan uh, netizen. kalau misalnya awal-awal jadi jahat tuh Hmm. pernah dihujat, awal-awal jadi jahat itu yang waktu di SMP tuh dihujat. Nah, waktu udah jadi baik gak dihujat lagi. Kalau yang ini sekarang itu gak dihujat, malah yang aku selingkuh tuh gak dihujat, cuman malah netizen tuh ketawa karena mereka juga ya udah gitu loh, lucu aja gitu. Oke. Soalnya kayaknya di DJS ini baru Lili doang deh yang selingkuh gitu jadi player gitu. Gitu. Oke, terus waktu itu kamu sempat kehilangan followers karena peran kamu, bener nggak sih? Bener nggak sih Iya ada bener. rumor seperti itu? Ada beneran memang. Jadi aku waktu Oh itu gitu. 1,5 juta followers waktu zaman SMP.
Itu 1,5 juta followers, udah centang biru, udah verified. Terus Oke. Sekarang gara-gara jadi di situ bertepatan dengan aku jahat, dan terus nggak tahu kenapa bocil-bocil pada ngebully dan nge-report gitu. Itu juga sebenarnya menurut aku ada faktor dari orang lain juga, bukan cuma gara-gara dari reportan bocil gitu. Ada faktor dari satu orang yang dalang dari semuanya gitu, ngerti nggak sih? Kayak Oke. untuk Provokator. menjatuhkan, iya, untuk menjatuhkan aku, untuk menjatuhkan, karena kan report Instagram 1,5 juta followers verified itu nggak segampang itu. Nggak segampang itu, karena butuh effort yang lebih lah, maksud aku. Nggak mungkin bocil-bocil bisa melakukan itu semua, sedangkan fans DJS pun emang rata-rata bocil ya, dan nggak sebanyak itu yang nge-report gitu loh. Cuman karena mungkin ada satu dalang ini yang bener-bener dia kayaknya memang yang orang yang menjatuhkan gitu. Nah, kamu nyikapin situasi kayak gitu gimana tuh waktu itu tuh? Ya udah, Apakah kamu cuekin aja atau kamu balasin aku satu-satu atau ya udah enggak let sih, it flow aja deh? ya udah, aku yang kayak hilang Instagramnya. Besoknya aku langsung bikin lagi, ya udah bodo amat gitu loh, kayak ya udahlah emang bukan rezeki gue. Aku tuh mikirnya tuh kayak enjoy aja daripada dibawa puyeng mulu kan. Masalahnya dibenerin Instagramnya pun udah nggak bisa karena emang bener-bener aku beneran ke IT loh, bener-bener ke IT banget. Terus Gitu iya penasaran ya. penasarannya gimana, kenapa? Terus katanya di report, nggak bisa balik lagi dan ini emang udah parah banget lah. Apa salahku gitu loh? Oke. Sebenarnya tuh kan tadi udah ceritain soal Lily, antagonis Indonesia. Terus tadi sedikit tuh udah ceritain Ratu tuh orangnya emang seperti itu ya, sedikit keras ya. Nah sebenarnya karakter Ratu sendiri dalam kehidupan nyata tuh kayak gimana sih? Ada irisan nggak sama Lily? Ada beberapa persamaan sama Lily itu ada. Pertama, itu Lily sama Ratu tuh sama dalam cara ngomongnya. Cara ngomongnya tuh kayak ngegas gitu. Terus berisik gitu. Nggak bisa santai gitu. Terus persamaan yang kedua tuh orangnya fun. Menurut aku emang jarang sedih sih, kayak ya udah santai aja gitu loh anaknya, kayak enjoy gitu loh. Lily tuh enjoy juga anaknya. Terus Kalau apa lagi berbuat ya? jahat enggak dong? Kalau yang jahat enggak dong? Kalau berbuat ya enggak dong. Aku kan nggak suka selingkuh. Oh iya. Nah itu tuh penasaran sih. Orang yang nggak suka selingkuh tapi bisa berakting, ya selingkuh lah ya atau berbuat Sebenarnya jahat lah. cara bermain acting selingkuh itu tuh jalan aja. Gimana yang ada di skenario ini, misalnya scene ini nih. Ya udah, ceritanya lu hari ini tuh selingkuh ya, bla bla. Ya udah lu kayak lu selingkuh aja, gimana sih gitu, kayak lo Referensinya punya apa dari pacar. film? Dari film atau punya temen yang pernah punya pengalaman seperti itu atau gimana? Apanya? Referensinya untuk ya Referensi penilaian film. karakter film Aku ya. tuh nonton drama Korea sih sebenarnya kebanyakan. Oke. Sama film barat. Oke. Makanya terkadang pun aku belajar acting dari situ. Dan for your information, aku itu teater 2 tahun. Oh ya, nggak susah dong ya untuk memerani beberapa Nah, karakter, alhamdulillahnya begitu. Jadi itu sebelum aku terjun ke persyutingan ini, aku tuh kalau bisa dibilang tuh latihan dulu tuh 2 tahun, latihan teater di Taman Ismail Marzuki. Situ kan banyak banget teater ya. Terus yang benar-benar biar nggak demam panggung, segala-gala, belajar semuanya gitu kan. Belajar olah ini, olah itu, belajar gimana caranya memainkan peran ini, peran itu. Makanya apalagi ini sinetron ya, sinetron kan nggak berat-berat banget ya sebenarnya. Iya. Kalau menurut aku tuh film yang agak-agak berat ya. Kalau misalnya bisa mainin juga sebenarnya ya ngalir gitu loh. Cuman kalau misalnya sinetron kan emang nggak seberat itu. Makanya aku pun ngalir aja gitu. Apalagi kalau misalnya lawan mainnya tuh enak banget. Oke. Itu enak banget. Nah, tantangan kamu nih, kayaknya kamu suka tantangan, apalagi khususnya di dunia profesional kamu ya, acting. Nah, itu alasan kamu ngambil sinetron Digest apa? Untuk menentukan stripping? Alasan aku mengambil sinetron Digest itu adalah untuk menambahkan jam terbang pertama. Oke. Kedua, aku mikir itu bakal menjadi kesempatan besar buat aku karena sebelum ada Digest orang-orang nggak tahu aku. Oke. Setelah ada Digest baru orang-orang bisa tahu aku. Aku kalau bisa bilang tuh naiknya di sini gitu loh. Alhamdulillah rezekinya di sini gitu. Yang ketiga aku pengen nambahin wawasan aja sih. Wawasan persyutingan itu gimana gitu, sinetron tuh gimana gitu. Karena sebelumnya itu aku nggak di sinetron. Aku tuh dulu malah kebanyakan short movie atau film layar lebar. Cuman
memang nggak pernah booming aja filmnya begitu. Oh, apa aja Ada filmnya sebelumnya? beberapa, ada yang film pertama aku tuh Satria Heroes Revenge of Darkness itu Bima X. Hmm. Aku syutingnya di Jepang waktu itu. Oh, oke. Bima X, Syutingnya di Bima X Jepang. yang dia, oh Bima X yang itu superhero itu ya, Iya, yang Indonesia itu. robot-robot. Nah itu emang Robot-robot ya, oh di iya, iya, iya. Indonesia kan nggak banyak yang nonton kayak gitu ya. Padahal di situ Mm-mm. peran aku tuh lumayan bagus menurut aku untuk sebuah film Mm-mm. dan durasinya lumayan panjang buat adegan aku. Cuman karena emang nggak banyak yang nonton, jadi tuh kayak nggak, ya udah biasa aja. Karena kan kalau film itu menurut aku ya, kalau filmnya booming baru nih pemainnya booming gitu. Hmm, hmm, Tapi kalau misalnya filmnya nggak booming ya, apalagi orang-orang yang nggak tahu itu siapa ya hmm, udah tenggelam hmm, hmm. Ini gitu. kita ngomongin lagi Cuma ngomongin karakter, ngomongin iya, karakter nih satu. nah, Pernah nggak sih kamu takut kejebak di zona, bukan zonanya, masih kejebak di karakternya Lily? One day kamu misalkan keluar dari JS sempet misal atau ada kesempatan lain, orang akan melihat kamu, misal kamu tertantang pengen acting ini, tapi hmm, orang lebih suka ya acting kamu sebagai acting yang jahat seperti Lily itu. Pernah nggak kamu rada rasa ketakutan kayak gitu sih? enggak Kejebak di takut sih. karakternya Lily? Enggak. Enggak takut sih, soalnya kayak ya udah kalau emang orang-orang sukanya aku dengan yang kayak gitu, misalnya kan banyak kayak artis yang kayak Hmm, misalnya dipakai di satu project dengan dia antagonis, di lain project ya, pun dia antagonis terus karena memang ya. udah orang-orang sukanya dia begitu. Kalau misalnya memang orang-orang sukanya aku begitu ya fine gitu. Cuman alhamdulillah di sini pun Oh, aku udah pernah baik, udah pernah jahat gitu. Jadi mungkin oke. orang-orang bisa pertimbangkan lah Oke, ntar mana kita yang banyak pas. ngomongin nih. Media belum nanya, oke, aku tanya dulu. Hmm. Media, teman-teman media silakan open mic kalau mau nanya ke Ratu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mungkin teman-teman media ada yang mau bertanya sama Ratu. Oke, Ratu. Kita lanjut lagi deh, berarti belum. Tadi kita ngomongin acting ya. Kayaknya kamu emang ini banget ya. Udah apa? Udah mendalami banget ini acting. Emang kamu udah berarti dari dulu kamu bisa nentuin, oke, gue mau jadi aktris Iya, karena aku emang teater film. dari kecil ada niatan buat pengen banget bisa ada di dunia seni peran gitu. Itu pemicunya tuh apa? Atau siapa yang tiba-tiba kamu pengen jadi seorang aktris? Ada Bokap nggak nyokap, satu role? Hah? Bukan nyokap kamu bokap juga bokap ini, nyokap. Iya, bener-bener gitu. suka banget kalau anaknya bisa ada di entertain gitu. Emang dari kecil pun aku Oh, iya, memang, iya. pengen jadi artis, pengen jadi artis gitu loh. Waktu kecil kan suka ngomong kayak gitu. Nah, Oke. terus mama sama papa tuh kayak, ya kayaknya nggak ada salahnya juga sih gitu kan. Ya udah akhirnya dimasukin model. Hmm. Dimasukin model akhirnya udah model pergi ke Jakarta, di sini jadi model lagi, terus ditawarin agensi buat casting-casting gitu. Nah, di situ baru mulai gitu. Aku Ada dulu role model model nggak catwalk. sih? Ada role modelnya nggak sih yang kamu Role model suka? aku. Siapa? Siapa ya? Luar juga boleh kalau mau. Iya, kalau untuk jalan catwalk ya, Kalau itu, untuk ini acting, dunia oh acting? kalau untuk acting, Hmm, hmm. Angelina Jolie. Hanya Jolie. Kenapa? Yes, karena Karena menurut aku tuh, aku udah nonton beberapa filmnya dia, dia tuh kayak hmm, bener-bener bisa memainin karakter, berbagai macam karakter. Terus kayak, terus visualnya juga oke banget, hmm, hmm. muka modelnya itu juga dapet banget, dari kecil juga dia cantik banget ya kalau bisa dibilang, jadi kayak aku Hmm. terinspirasi aja. Angelina Jolie tuh aku suka banget Oh, liat dia. dia bisa semuanya ya. Iya, bener-bener kayak perfect sih menurut Oh, aku. Kasih ya Ratu. Kak atas pertanyaannya. Jadi aku bakal jawab pertanyaan pertama dulu. Kalau ditanya apalagi yang harus aku lakuin, yang mau aku lakuin selain uh, jadi jadi pemeran ataupun model tuh sebenarnya nggak ada sih, nggak ada. Bener-bener kayak aku, malah aku lebih pengen balik lagi jadi model gitu. Hmm. Aku pengen banget bisa jadi model catwalk lagi karena apalagi sekarang aku udah lumayan dewasa gitu kan, maksudnya bisa ikut Putri Indonesia ataupun Beauty apa pageant gitu lainnya. kan. Ya, beauty pageant gitu. Aku pengen banget ikut itu, jujur. Dan kalau misalnya untuk jadi penyanyi, kayaknya enggak deh. Aku suka nyanyi, cuman nggak pernah pede untuk ngeluarin suara aku nyanyi karena nggak bagus suaranya. Oke. Terus kalau misalnya disuruh, Berarti kalau punya target di beauty pageant. iya itu beauty pageant sih. Aku pengen, target aku tuh si itu. Sekarang kan umur aku masih 17 tahun ya. Mungkin nanti Ya. 18 ataupun 19 bisa ikut Putri Indonesia ataupun Miss Celebrity dulu awalnya. Miss Celebrity ataupun apa ya, pokoknya intinya beauty pageant aja deh gitu.
ya yang mengasah bukan cuma sekedar kecantikan ya, tapi Iya, ilmu dan lain-lain iya untuk kamu. ilmu gitu. Terus kalau misalnya Oke. ditanya jadi pengen jadi sutradara apa enggak pengen sih. Karena aku ngeliatnya kayak udah puyeng banget, aduh enggak deh. Aku orang nggak mau puyeng banget itu pasti jadi sutradara sepusing itu. Aku Iya, aja iya. ngeliat orang di sini yang tim 1, tim 2, tim 3 tuh sutradaranya kan beda-beda ya. Aku ngeliatnya kayak, ini mereka puyengnya kayak gimana nih, mikirin naskah, mikirin ini, anaknya banyak banget di sini. Gitu kan, kayak, aduh, gak deh. Apalagi, sutradara film layar lebar, aduh, emang harus cerdas untuk menghitung sesuatu yang menurut aku timing harus pas, apapun harus pas gitu loh kalau jadi sutradara. Karena itu sebuah karya yang kalian lakukan gitu, sebuah karya. Jadi kalau misalnya ada kurang dikit tuh kayak pasti nggak seneng dong hati kita tuh kayak, ya ada yang kurang nih gitu. Jadi kayak daripada puyeng mendingan nggak Iya, usah deh iya. jadi sutradara. Oh, berarti Ratu tipikal orang yang suka simple. Iya, simpel aja. Udahlah yang Iya. apa yang ada di diri Iya. aku aja udah keluarin aja gitu. Kalau mau belajar jadi sutradara skip Udah. banget. Ini di DJS ilmu teater. Ada actingnya kan, acting teaternya kan. Betul. Ada. Itu adalah ketika aku lagi marah, kemudian aku bisa nangis. Itu yang selalu diajarkan di teater dari dulu, nggak pernah berhenti-berhenti, setiap hari itu pasti diajarkan karena itu nggak terlalu gampang ya, itu agak-agak, itu benar-benar main perasaan banget, main tempo, semua harus dimainin. Dan itu aku malah sering kalau misalnya lagi marah, emosi, keluar air mata yang benar-benar sampai merah mukanya itu sering aku adain di The Jazz. Mungkin kalau misalnya ngelihat cuplikan-cuplikan ada scene golden scene itu aku sering ngeluarin itu sih di golden scene. Itu gimana sih cara kamu nangis? Itu apa kamu memikirkan sesuatu yang sedih atau bahkan yang menyebalkan? Enggak, Karena kan aku nggak mikir apa-apa, aku malah baca skenario-nya itu sekali, aku lihat apa intinya, ya udah jalanin aja. Tatap mata pemainnya, tatap mata lawan main kalian, ya. Berarti emang ada tekniknya sendiri ya di Ya, teater diajarin ya? tatap mata lawan itu sebenarnya dari diri sendiri sih, enaknya gimana. Enggak, bukan karena ada teknik apa gimana sih, menurut aku tuh enaknya gimana, karena itu dari hati. Tapi kalau misalnya aku tuh gini, tatap lawan pemainnya, apalagi kalau misalnya dia tuh bikin lo benci banget, lo tatap, pokoknya lo harus emosi banget sama dia. Dan dialog sih yang ngaruh banget. Dialog itu harus main tempo. Kalau lo nggak main tempo, menurut aku, kalau lo nggak main tempo, rasanya nggak bakal dapet. Kalau lo buru-buru, rasanya nggak bakal dapet. Tapi kalau lo main tempo, itu tuh ada ayunan gitu. Itu tuh nyentuh di hati gitu loh. Apalagi kalau misalnya lawan main kita tuh oke, asik gitu kan. Maksudnya bisa berkontribusi lah dengan kita gitu kan. Kayak contohnya Raibong. Waktu itu Golden Scene aku diobrolin dulu sama dia. Dia ngajak ngobrol, gini nanti kita gini ya tuh. Ya kita bisa. Karena ini Golden Scene emang panjang banget, 6 scene. Sepanjang itu dan akhirnya bisa. Karena pemainnya pun bisa berkontribusi dan enak gitu loh. Satu kan, dan dia pengen dikenal. Nah, secara acting apa? Nah, tapi kalau sekarang ada dari sisi acting kamu di DJS tuh dari sisi personal dapat apa aja sih yang kamu kontribusi apa yang apa impact yang kamu dapetin dengan berperan sebagai Lily di DJS? Satu. Kedua, pernah jenuh nggak sih? Karena kan ini udah jalan berapa ya? Udah 2 tahun ya DJS ya? 2 tahun. Bener nggak sih? Ya kan 2 tahun. Pernah ngerasa jenuh nggak sih? Itu. Ketiga, dengan karakter berubah ini, kamu ngerasa ini nggak sih berkembang nggak sih ilmu ilmu actingnya? Atau bahkan udah di titik ya udah gue jalanin aja hari-hari gue. Oke, silakan Ratu. Oke, yang pertama itu tadi pertanyaannya apa yang aku dapetin dari sama di DJS ya? Betul. Pertama itu yang aku dapetin bukan cuma karena sebenarnya kita ini pun syuting itu adalah mencari ilmu juga ya, mencari wawasan, nambahin wawasan dari sutradara ini, sutradara itu, sutradara itu kan. Banyak ilmu juga yang aku dapat dari sutradara pertama, sutradara kedua, sutradara ketiga gitu kan. Terus yang aku dapetin di sini juga gimana caranya memainkan sebuah karakter juga aku dapat. Mungkin sebelum take itu mungkin biasanya ada masukan dari sutradara. Terus yang ketiga itu di sini aku bisa dapat banyak banget model, aku bisa mengenal banyak banget model orang. Bisa mengenal banyak banget karakter orang yang
oh ini dia gini, oh ini dia gini, oh ini. Karena sebelum aku syuting di sini, aku tuh benar-benar anak rumahan banget dan nggak tahu dunia luar. Oh. Selama syuting di Dajas ini, aku benar-benar 2 tahun di lokasi yang orangnya tuh berbagai macam bentuk, berbagai macam sifat. Dan aku tahu kayak, oh jadi dia gini, oh iya. Jadi mengambil pelajaran dari itu semua dari pertemanan sih menurut aku. Terus aku juga bisa lebih pinter-pinter memilih teman untuk mana yang baik, mana yang enggak. Udah sih itu aja sih yang aku, maksudnya banyak yang lain, cuman yang kayak ya udah gitu. Jenuh? Pernah ngerasa jenuh nggak dengan rutinitas sehari-hari? Enggak. Aku tuh enjoy sih, kayak lu percuma juga lu jenuh, yang ada lu mikir mulu nih gue harus ngapain. Mendingan ya udah enjoy aja, apa yang terjadi terjadilah, begitu sih. Aku sukanya gitu. Kayak apa yang terjadi terjadilah. Kalau emang tiba-tiba ada kejadian nih satu hari itu kayak bikin lo bete banget, ya udah lo tinggal mikirin apa yang harus lo ubah dari diri lo, apa yang harus lo lakuin selanjutnya, gitu aja sih. Oke. Terus yang ketiga tadi, dengan karakter berubah ini makin nambah kemampuan atau makin boring jatuhnya? Nah, makin nambah kemampuan lah, karena biasanya kan aku syuting itu film layar lebar yang satu karakter. Contoh waktu di Bima X tuh aku bisu, udah gitu-gitu doang, bisu gitu. Waktu itu juga pernah di short movie aku jadi bad girl, anak bandel gitulah. Ya udah gitu-gitu doang. Kalau di sini kan aku mau berganti-ganti. Terkadang pun random banget, bener-bener random. Apalagi di sini kan anaknya juga pada random ya. Apalagi kalau misalnya ada scene yang lagi lucu banget nih. Nah, itu tuh kayak gimana cara lo bisa bikin semua orang ketawa. Itu tuh ada juga kita di sini belajar lawak gitu jatuhnya. Belajar lawak itu ada. Oh iya. Banyak Ya, deh karena pokoknya kan di sini mah. Berbagai macam sih kan. Kayak tadi aku bilang tuh berbagai macam bentuk orang di situ terkadang tuh terbawa ke skenario. Terkadang tuh di skenario itu dengan cerita asli pun sama. Begitu. Apa yang ada di skenario di cerita asli pun sama. Apa yang terjadi di lokasi pun sama begitu. Oke. Nggak tahu ada lagi dari Mbak Naomi atau nyata. Kita balik lagi ke karakter Lily ya. Tadi kan ngebahas soal Ratu. Bagaimana sekarang chemistry kamu dengan Bintang atau pemeran Cumi? Karena kabarnya Lily sudah putus dengan Cumi. Padahal banyak banget penonton DJS yang baper yang tadi kita bahas dengan peran Ratu dan Bintang saat jadi pasangan. Sekarang tuh Cumi jadi jahat. Semenjak putus sama aku dia jadi jahat, jadi emosian, jadi kasar banget sama siapapun yang ada di dekat dia. Jangankan cewek, cowok aja dikasarin sama dia, benar-benar kayak out of control banget. Cumi ya, benar-benar out of control banget, benar-benar gak mikir apapun yang terjadi itu. Dia emosi banget sekarang karena seorang Lily ini loh yang udah nyakitin hatinya dia lah kayak gitu notabene-nya. Dan sekarang itu ada cerita di mana aku itu yang ngejar-ngejar Cumi karena Cumi udah benci banget sama aku. Jadi aku berusaha untuk bikin Cumi sayang lagi sama aku. Padahal mungkin sebenarnya Cumi itu masih sayang sama aku, cuma dia sakit hati. Makanya dia akhirnya melampiaskan semua itu ke orang-orang. Gitu. Kalau bisa dibilang sih apa ya? Chemistry aku sama dia masih baik-baik aja. Aku tuh ya kayak ya udah kalau emang ada scene romantis ya lu romantis, kalau enggak ya enggak gitu. Cukup bikin penonton baper itu aja udah bikin kita senang banget karena cuman sekedar gimana sih rasanya lo dekat sama cowok gitu aja sih cara bikin chemistry-nya itu ya udah itu yang harus lo lakuin sama Bintang gitu. Aku sih gitu sih. Jadi kayak udah Mbak Naomi mudah-mudahan kejawab. Ya sih, penting ini aja sih mungkin karena kamu juga udah kenal sama Bintang jadi udah saling tahu dan udah saling tahu sama lain. Cuman kan sekarang memang di sini skenario-nya aku lagi sama Bintang lagi clash kan. Dan jarang satu scene bareng. Jadi mungkin nggak tahu tinggal nanti skenario yang menentukan gimananya lanjutan Cumi Lili ini. Kalau emang nggak ada ya udah nggak dilanjutin lagi chemistry-nya. Mungkin kan gitu. Karena kan kita nggak beneran itu kan buat skenario doang. Iya, pokoknya nonton terus aja deh. Iya. Ya karena kan DJS ini banyak ya pasangan-pasangannya yang jago-jagoannya ya, bukan cuma satu pasang ya, bukan Joko sama Wulan doang, tapi ada beberapa universe pasangan yang bikin netizen baper. Ratu punya 2 juta pengikut Instagram, bagaimana membuat supaya fans tetap setia dan tidak berpaling dari Ratu? Lalu apa sih manfaat besar Instagram buat seorang Ratu? Oke, jadi
2 juta followers itu banyak banget ya. Dan caranya itu adalah aku tuh sering banget live, entah itu di Instagram, entah itu di aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Jadi yang kayak benar-benar mereka ngeliat keseharian aku gimana. Terkadang aku juga melakukan fans itu sebagai teman aku. Aku kadang suka curhat sama mereka. Apalagi kalau misalnya aku lagi live di sebuah aplikasi yang penontonnya dikit. Misalnya penontonnya cuma 400 orang. Nah, itu terkadang aku suka open apa ya? Open pengcurhatan gitu kalau bisa dibilang dengan fans-fans aku gitu kan. Kayak suka Bukan cerita ya pencurhatan guys. ya. Iya, guys tadi aku gini guys, aku lagi bete guys hari ini guys gitu-gitu. Jadi mereka pun merasa terhibur dengan wah Lily Ratu lagi bete nih gitu kan. Ratu lagi ini nih. Terkadang pun aku kadang suka ngejailin fans dengan cara aku lagi dekat sama cowok loh gitu. Oh, Tapi bikin aku nggak rasa ngasih tahu penasaran gitu orangnya ya. siapa. Jadi apapun yang Ya, terjadi ya, dalam ya. hati, dalam diri aku pasti ceritain ke fans, tapi tanpa menyebutkan satu pihak pun, gitu. Oke. Jadi biar mereka pun kepo dan mereka pun bersemangat gitu untuk mencari tahu nih siapa ini cowok gitu loh. Aku kadang suka ngomong ada yang deketin aku loh gitu. Terus mereka kayak seneng gitu. Oh iya gitu. Jadi kayak aku jadiin sebagai teman aja sih sebenarnya. Pising-pising gitu ya. Iya, kayak seru-seruan aja. Terus suka main game juga sama fans kadang di live gitu. Terus tadi pertanyaannya apa selanjutnya? Manfaat Sorry. besar Instagram buat seorang Oh ratu. ya, manfaat besar seorang Instagram. Manfaat besar seorang Instagram terhadap Instagram, Ratu. Apa sih manfaat besar Instagram kepada seorang Instagram. Ratu Safia? Yes. Nah, jadi banyak sih manfaatnya. Pertama, bukan Instagram tuh benar-benar ngaruh banget di karir ya. Contoh, banyak fans dari Instagram. Kedua, we earn money sih. Oh ya, pastilah. Iya kan, mulai dari Cuman endorse ya, atau BA gitu kan, brand ya. ambassador itu 2 juta followers itu wow banget brand ambassador. Udah berapa sih? Udah berapa ini endorse Apa? produknya kalau hitung-hitung? Kalau misalnya BA aku baru 1 karena itu Oke. dikontrak gitu kan, dikontrak lama gitu kan. Dan kalau misalnya endorse yang gede-gede itu udah lumayan banyak sih, mulai dari skincare ataupun produk baju ataupun hair care belum pernah sih. Pengen sih hair care cuman belum ada. Dan itu Terus apa lagi ya? Banyak tidak lah. terlepas dari DJS atau memang sebelumnya sudah pernah? Enggak, malah waktu dari gara-gara aku di DJS begini. Oh, berarti itu salah satu impactnya tuh ya. Iya. Dapat manfaatnya. Iya, apalagi mereka kan juga pasti ngelihat impresi Instagram ya. Betul. Kalau lagi naik mah, waduh, naik banget itu. Apalagi kalau misalnya scene aku lagi naik-naiknya nih kayak kemarin sama Cumi tuh, rame banget rame itu Instagram beneran deh. Ya. Gitu. Oke, Ratu nih pertanyaan terakhir nih. Tadi kan Ratu sempat ngomong terkait kontes kecantikan beauty pageant. Nah, target Ratu ke depannya ingin ikut kontes kecantikan. Apa sih persiapan yang sudah dilakukan oleh Ratu dari sekarang? Karena kan kontes kecantikan itu kan yang tadi kita bilang bukan sekedar look gitu kan, tapi lebih ke semuanya, wawasan dan lain-lain. Nah, itu dia tuh yang ketinggalan. Apa tuh? Wawasannya belum ada. Aduh, masa? Tata lu wawasan kan bisa semuanya. Yang penting kan sedang. Kayak gini deh. Pertama, aku tuh memang nggak terlalu suka di akademik. Oke. Benci banget sama pelajaran. Definisi sebenci itu. Karena aku menurut aku tuh kayak semua pelajaran. Semuanya. Semuanya, bayangin semuanya aku nggak suka. Makanya waktu SMA pun aku seneng karena aku homeschooling, jadi aku bisa bolos. Jangan diikutin ya teman-teman, jangan diikutin. Tapi ini karena aku syuting jadi nggak apa-apa. Dan itu, sedangkan kalau di beauty pageant itu harus ada wawasan. Betul. Tentang ilmu kelautan lah, perikanan lah, perhotelan lah, inilah semuanya. Kayak lo ya, yang penting lo tahu gitu kan. Maksudnya wawasan lo harus ada gitu. Nah, caranya adalah sering jalan-jalan sama papa keluar kota, keluar negeri gitu. Aku tuh suka traveling, suka banget yang traveling namanya. Apalagi masuk-masuk pedalaman gitu, yang belajar seni-seni, apalagi seni Indonesia, seni budaya Indonesia tuh kan kaya banget ya. Aku tuh suka belajar. Nah, ada satu pelajaran yang aku suka tuh seni budaya doang. Udah. Seni budaya. Ada ya seni budaya? Ada. SBK, seni budaya keterampilan. Kayak antropologi kali ya.
iya semacam itulah ya. Culture Iya, ya SBK. berarti ya? Ya, Oh, oke. cara bikin tanah liat, terus seni budaya Oh, tarian ini itu bla 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 oke. bla bla bla. Terus satu Oke. lagi aku tuh suka sejarah. Itu Oke. doang sih yang suka. Jujur bahasa Inggris aja aku kurang suka karena kayak udah amat lah capek. Oh gitu. Iya. Aku Matematika sukanya cuman apalagi yang ya? aku sukanya tuh yang bener-bener bikin shock berat gitu loh, kayak baca sejarah kan kadang bikin shock gitu ya, kayak hah Hmm. ini apa sih gitu kan. Terus aku Hmm. sukanya tuh yang bikin karya gitu-gitu. Waktu itu aku pernah waktu di sekolah bikin tanah liat gitu loh. Sampai sekarang aku tuh pengen banget beli alatnya tapi nggak tahu beli di mana. Yang puter itu ya. Iya yang diputar. Terus Hmm. memakan banyak listrik, jadi nanti daripada diomelin mending nggak usah. Kan ada manualnya, digenjot bisa. Pegel kali deh tuh. Iya benar. Pertanyaan penutup aja sih. Hmm. Dari akurat, kamu kok pakai baju Guns N' Roses? Apakah kamu salah satu fansnya atau memang kebetulan ada baju itu aja? Ini dibeliin mantan. I see. Oke. I Bukan see. sih, karena aku emang suka pakai baju kaos dan kebetulan ini hitam. Oke. Jadi aku suka pakai, bukan karena aku suka Guns N' Roses, ya aku aja nggak tahu itu apa. What? Jangan gitulah Ratu. Masa nggak tahu Guns N' Roses? Iya taunya itu band kan, Betul. band. Tapi Iya, aku iya, nggak tahu iya. lagu-lagunya. Maksudnya Oh kayak gitu. baru tahu waktu di DJS doang, karena teman-teman banyak yang ngomongin Guns N' Roses. Aku kayak, Pastilah kru-kru kan maksudnya ya. iya aku Pasti kayak tahu. apa Beda kenapa angkatan ya. Guns N' Roses itu band. Oh, karena aku nggak terlalu suka sama yang lagu-lagu Karena kamu gitu. angkatan Ed Sheeran sama Rihanna Iya. ya. Oh iya, angkatan Shawn Mendes saya. Shawn Sorry. Mendes, iya, 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 oke, oke, Shawn oke, oke. Mendes. Karena Shawn Mendes kan suami saya ya, jadi saya tahu. Ah gitu ya. Oh berarti Iya. sampai Camila Cabello berarti ya. Oh iya, oke, oke. Iya, jadi pelakor kan tuh jadinya kan gue lagi. Oke Ratu, makasih atas Iya, waktunya ya. iya Oke, sampai Kak. ketemu.